Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ramiro Saragi dengan NIM 23980115113 dan rekan saya Ratna Syifa'ah Rahmahana dengan NIM 23980111478. Mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2023 Universitas Negeri Semarang, program studi IPS Rombel 4 akan membahas materi terkait bentuk interaksi budaya pengaruh Islam di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan mata kuliah pendidikan berkelanjutan berbasis konservasi dan teknologi. Sebelum memulai pembelajaran pada materi ini, apakah kalian tahu apa saja sih perubahan Nusantara akibat pengaruh agama Islam? Terdapat 4 aspek penting yang berubah sejak masuknya agama Islam di Nusantara. Berikut penjelasan dari 4 aspek tersebut. Yang pertama, aspek geografi. Terdapat 4 poin penting dari aspek geografi. Yang pertama, Indonesia sebagai silang lalu lintas dunia. Dapat kita lihat dari peta berikut yang menggambarkan hubungan perdagangan, politik, propaganda, dan ilmu pengetahuan berbagai kawasan pada masa perkembangan Islam yang dibawakan oleh Laksamana Cheng Ho sebagai seorang penyebar agama Islam yang berasal dari Asia atau lebih tepatnya Cina. Kemudian dari sisi pemanfaatan lahan dapat kita lihat bahwasanya terjadi perubahan manfaat lahan beralih fungsi dari hutan menjadi tempat tinggal dan usaha produksi baik di bidang pertanian maupun industri tradisional. Kemudian pada poin ketiga dapat kita lihat dari peta tersebut terjadi pertumbuhan kota-kota yang berada di sekitar pesisir pantai, di mana pesisir-pesisir tersebut menjadi tempat berkembangnya kerajaan Islam atau tempat didirikannya kerajaan-kerajaan Islam. Hal ini dikarenakan untuk memudahkan perdagangan dan jalur perdagangan Nusantara pada saat itu. Lalu pada poin keempat, terjadi pertumbuhan jumlah penduduk. Banyaknya pedagang dan perpindahan penduduk dari luar negeri pada masa perkembangan dan penyebaran agama Islam di Indonesia meningkatkan jumlah penduduk di dalam negeri atau Nusantara. Yang kedua, bidang ekonomi. Terdapat 3 poin penting perubahan pada bidang ekonomi. Yang pertama pada bidang produksi. Sejak masuknya agama Islam di Nusantara, menyebabkan perkembangan produksi berbasis pertanian seperti rempah-rempah. Sedangkan di bidang konsumsi, perkembangan perdagangan dunia, khususnya dari pedagang Islam, meningkatkan kegiatan konsumsi kebutuhan kebudayaan Islam di Indonesia, seperti kerajinan tenun yang dibawa pedagang Arab ke Nusantara. Lalu di bidang distribusi, kegiatan distribusi berbasis pada kegiatan ekspor impor barang pada masa kerajaan Islam berpusat pada bagian pesisir sebagai terminal utama perdagangan antar pulau menggunakan transportasi air atau kapal. Pada masa ini, perdagangan masih menggunakan mata uang logam, seperti mata uang kerajaan Aceh yang masih berbentuk logam dengan ornamen kebudayaan Islam. Nah, dari aspek ekonomi tersebut, kira-kira bagaimana ya kerajaan Islam Nusantara mencari pemasukan untuk membiayai kebutuhan kerajaan? Terdapat 4 kebijakan yang dilakukan oleh raja-raja Islam pada masa itu melalui pajak, diantaranya upeti masyarakat kerajaan, upeti untuk pedagang lokal, upeti untuk pedagang asing, dan upeti untuk pengusaha lokal. Aspek ketiga yaitu aspek di bidang sosial pendidikan. Bentuk perubahan Nusantara akibat masuknya agama Islam dapat kita lihat dari berkembangnya pesantren-pesantren di seluruh Nusantara. Salah satunya adalah pesantren Tebu Ireng yang menjadi pesantren pertama di Indonesia yang dapat kita lihat pada gambar berikut. Juga kita dapat melihat suasana pembelajaran agama Islam di pesantren pada era kolonial Belanda. Dan terakhir, ada aspek bidang budaya. Di Indonesia terdapat kerajaan yang pernah berkembang, yaitu budaya Hindu,
Buddha, dan Islam. Masuknya kerajaan Islam turut membawa perubahan kultur budaya dalam bidang budaya. Nah, peninggalan tersebut antara lain yang pertama, masjid dan menara. Bangunan masjid di Indonesia pada zaman perkembangan Islam memiliki bentuk yang unik. Contohnya, pada Masjid Agung Demak yang memiliki atap bersusun atau bertingkat. Hal ini terjadi karena hasil akulturasi atau percampuran antara budaya Islam dan budaya sebelumnya. Yang kedua, ada bangunan Sampokong. Yang ketiga, ada makam. Makam-makam tokoh Islam kala itu memiliki keunikan tersendiri dibanding makam di daerah lain. Misalnya, pada makam Sunan Muria dan Sunan Gunung Jati yang dibangun pada tempat yang tinggi. Pada makam-makam tersebut biasanya dihiasi berbagai ornamen indah dan unik. Dan yang terakhir, ada seni pertunjukan debus. Berkembangnya kebudayaan Islam di Nusantara telah menambah khasanah budaya nasional Indonesia, serta ikut memberikan dan menentukan corak kebudayaan bangsa Indonesia. Akan tetapi, karena kebudayaan yang berkembang di Indonesia sudah begitu kuat di lingkungan masyarakat, maka berkembangnya kebudayaan Islam tidak menggantikan atau memusnahkan kebudayaan yang sudah ada. Dengan demikian, terjadilah akulturasi atau percampuran budaya antara kebudayaan Islam dengan kebudayaan yang sudah ada. Adapun bukti-bukti pengaruh Islam yang ada di Indonesia seperti arsitektur bangunan. Di zaman perkembangan Islam, nampak ada perpaduan antara unsur Islam dengan kebudayaan sebelumnya yang telah ada. Seni bangunan Islam yang menonjol yaitu contohnya masjid. Masjid-masjid yang didirikan ketika masa awal perkembangan Islam di Nusantara bercirikan memiliki atap berupa tumpang, yaitu atap yang bersusun semakin ke atas semakin kecil, dan tingkat yang paling atas berbentuk limas, serta tidak menggunakan kubah seperti masjid-masjid sekarang pada umumnya. Terdapat kolam atau parit sama halnya seperti petirtaan kompleks istana maupun candi. Salah satu masjid yang memiliki keunikan yaitu Masjid Kudus, yang menaranya berbentuk candi langgam, yang fungsinya sebagai tempat pengeras suara panggilan sholat. Akulturasi juga dapat kita lihat dari letak dan bentuk makam. Pada masa Islam, meski bentuk makam sudah sederhana dan tidak besar, beberapa makam dibangun di tempat yang berbukit yang memiliki kesamaan konsep punden berundak yang telah ada pada zaman megalitikum. Berkaitan dengan pemakaman, akulturasi juga terjadi pada ritual atau upacara. Adapun akulturasi yang terjadi misalnya peringatan hari ke-3, hari ke-7, hari ke-40, hari ke-100, hingga hari ke-1000 setelah orang meninggal. Upacara atau peringatan tersebut sudah ada sejak masa sebelum Islam yang kemudian dilestarikan, bahkan hingga sekarang. Masyarakat yang menganut Islam akan memperingatinya dengan menggelar pengajian atau tahlilan dengan bacaan-bacaan bernafaskan Islami. Upacara lain yang terakulturasi agama Islam juga dapat kita lihat pada ritual prakelahiran guys. Di Jawa, ritual 7 bulanan dikenal dengan upacara mitoni. Dalam upacara mitoni, sang ibu melakukan ritual siraman untuk melindungi bayi dan calon ibu dari bahaya. Tersebarnya Islam di Indonesia membawa pengaruh dalam bidang aksara ataupun tulisan. Huruf-huruf Arab mulai digunakan di Indonesia. Selain itu, terjadi modifikasi atas huruf-huruf Pallawa ke dalam huruf Arab, yang kemudian dikenal sebagai huruf Jawi. Kesusastraan di zaman Islam turut berkembang di Melayu dan Jawa. Hal ini bisa kita lihat dari corak dan isinya yang bernuansa Islam. Ada beberapa jenis sastra yang terkena pengaruh Islam, contohnya seperti hikayat. Hikayat adalah karya sastra yang berisikan cerita sejarah ataupun dongeng. Adapun contoh hikayat diantaranya yaitu hikayat Raja-Raja Pasai, hikayat Bayan Budiman, hikayat Iskandar Zulkarnain, dan masih banyak lagi. Selain hikayat, sastra Islam juga meliputi babat, kemudian syair dan juga suluk. Di Indonesia, Islam menghasilkan kesenian bernafas Islam yang bertujuan untuk menyebarkan ajaran Islam. Kesenian tersebut misalnya permainan debus. Tarian ini terdapat di Banten. Tarian ini diawali dengan pembacaan ayat-ayat dalam Al-Quran dan salawat Nabi. Pengaruh Islam di bidang kesenian yang kedua yaitu tari saudati.
Sedati berasal dari kata syaidati yang artinya permainan orang-orang besar. Tarian ini aslinya dimainkan oleh 8 orang penari. Para pemain menyanyikan lagu yang isinya antara lain salawat Nabi. Kemudian, ada seni wayang yang sudah populer di masyarakat kita. Pertunjukan wayang sudah berkembang sejak zaman Hindu. Pada masa awal penyebaran Islam, pertunjukan wayang digunakan oleh para wali untuk mendakwakan agama Islam, di mana para wali memodifikasi cerita pewayangan dengan menyisipkan unsur-unsur Islami di dalamnya. Selanjutnya ada kontribusi interaksi budaya terhadap pencapaian SDGs. Yang pertama, ada pelestarian keanekaragaman budaya. Interaksi budaya dapat membantu meningkatkan kesadaran akan pentingnya keanekaragaman budaya. Hal ini dapat mendorong upaya-upaya untuk melestarikan keanekaragaman budaya, yang merupakan bagian penting dari pembangunan berkelanjutan. Dan yang kedua, ada peningkatan akses terhadap pendidikan dan kesehatan. Interaksi budaya dapat membantu mempromosikan nilai-nilai pendidikan dan kesehatan. Hal ini dapat berkontribusi pada peningkatan akses terhadap pendidikan dan kesehatan bagi semua orang, yang merupakan tujuan penting dari SDGs. Selanjutnya, upaya pelestarian budaya terkait SDGs. Ada banyak upaya yang dapat dilakukan untuk melestarikan budaya terkait SDGs. Berikut beberapa contohnya. Yang pertama, pembelajaran budaya di sekolah. Pembelajaran budaya di sekolah dapat meningkatkan kesadaran siswa tentang pentingnya budaya. Siswa dapat belajar tentang sejarah, nilai, norma, dan tradisi budaya dari berbagai daerah di Indonesia. Yang kedua, pelestarian cagar budaya. Pelestarian cagar budaya seperti bangunan bersejarah, situs purbakala, dan kesenian tradisional dapat membantu menjaga warisan budaya bangsa. Yang ketiga, pengembangan pariwisata budaya. Pengembangan pariwisata budaya dapat memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat dan membantu mempromosikan budaya Indonesia ke dunia internasional. Dan yang terakhir, pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat seperti pelatihan keterampilan budaya dapat membantu masyarakat untuk mengembangkan dan melestarikan budayanya. Selanjutnya, kesimpulan. Bukti pengaruh Islam yang ada di Indonesia, kebudayaan yang berkembang di Indonesia sudah begitu kuat di lingkungan masyarakat. Tetapi dengan berkembangnya Islam tidak menggantikan kebudayaan yang masih ada. Dengan demikian, terjadi akulturasi budaya antara kebudayaan Islam dan kebudayaan yang sudah ada. Adapun bukti pengaruh Islam yang ada di Indonesia seperti arsitektur bangunan, ritual, atau upacara keagamaan, tulisan, dan bidang kesenian lainnya. Pelestarian budaya adalah tanggung jawab bersama pemerintah, masyarakat, dan swasta. Pemerintah memiliki peran untuk menyusun kebijakan dan regulasi yang mendukung pelestarian budaya. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.